Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling pantas untuk kita ucapkan di sore hari ini, di cuaca yang kita nggak tahu di luar sana seperti apa gitu ya. Kita nggak tahu hujan atau terik di sana, karena suasana yang di sini benar-benar terjaga nyaman gitu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Sang Penjaga Cinta. Gitu ya, yang berani melamar wanita dengan mahar yang sangat tinggi. Sangat memuliakan wanita, tidak menghinakan wanita. Seseorang yang perkataannya adalah baik, yang diamnya adalah baik, yang orang tidak melihat dari diri dia kecuali kebaikan. Beliau adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya ini saya ini suasana pertama saya, kedua sebenarnya. Cuma dulu di Lampung ada Universitas Malahayati namanya, lebih besar aulanya itu sampai 2000 saat itu. Cuma kajian Ramadan gitu ya, kajian Ramadan di sela-sela sholat tarawih, menyampaikan tausiah banyak. Kalau di sini ini pun banyak gitu ya, dan temanya memang tema yang sangat menarik untuk kaum muda, tentang cinta gitu ya. Berbicara tentang cinta, saya rasa Masya Allah, ini setiap kita punya tafsirannya. Cinta itu sesuatu yang ada, tapi kita sulit untuk mendefinisikannya. Benar tidak? Ia terasa, tapi tidak bisa terlihat. Bagaikan angin yang menghembus sepoi-sepoi, begitulah cinta terasa di dalam hati kita. Kita tidak pernah mengerti bagaimana bentuk cinta. Adapun bentuk love gitu ya, love yang selama ini kita tafsirkan itu hanya terjemahan dari sebuah organ tubuh yang berada di dalam fisik kita, yang dianggap bahwasanya cinta pusatnya adalah di dalam benda itu. Cinta sendiri sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Keberadaan kita di muka bumi ini pun hadir dari sebuah cinta kedua orang tua kita. Cinta itu penting. Cinta bisa menghilangkan akal, sehingga Laila dikatakan sebagai Lailatul Majnun. Cinta Abu Thalib kepada nenek moyangnya juga menghalangi hidayah beliau untuk menerima kebenaran dakwahnya Rasulullah SAW. Cintanya Bilal bin Rabah kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, membuat dia bertahan atas siksaan kafir Quraisy. Cintanya Yasir kepada Rasulullah, Ammar bin Yasir anaknya, dan Sumayyah istrinya pun besar, sehingga mereka rela bertahan siksaan demi siksaan dihadapi. Karena cinta ini penting dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memiliki cinta, maka hilanglah separuh hidup kita. Ketika cinta hampa dalam kehidupan, maka jiwa akan sempit dan terjadilah pertikaian dan perselisihan. Ketika cinta telah hilang, maka akan layulah bunga, akan padamlah cahaya, akan pendeklah usia, dan akan kering danau di hutan belantara. Ketika cinta telah sirna, tatkala itu lebah meninggalkan bunga, tatkala itu pula burung pipit meninggalkan sarangnya, dan tatkala itu pula kutilang tak lagi hingga pada pucuk pohon cemara. Sekiranya lautan itu memiliki pantai dan sungai memiliki muara, maka lautan cinta tidak berpantai dan sungai cinta tidak bermuara. Ini sebuah cinta yang tidak bisa kita lepas dari kehidupan kita.
Cinta kita kepada kedua orang tua kita, rela kita mendengarkan nasihatnya, walaupun terkadang nasihatnya itu tidak suka, tidak sesuai dengan isi hati kita. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerinduan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW membuat kita bertahan di pagi hari ketika kita mendengar seruan hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Kita bangun meninggalkan tempat tidur kita karena cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan rindu kita kepada Rasul dan kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan rasa kantuk kita. Bahkan sebagian kaum muslimin karena cintanya yang begitu besar rela kurang waktu tidurnya untuk bangun berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, menyebut asmanya di saat orang-orang lain tidur lelap. Inilah sebuah cinta yang saya rasa saya tidak perlu dalam membahasnya karena 2 periode, 2 kali kajian telah membahas apa itu cinta. Saya rasa telah didefinisikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Bagaimanakah menafsirkan cinta, bagaimanakah memahami cinta itu sendiri, saya rasa kita sudah selesai kajiannya. Tema kita adalah saat ini lebih menarik lagi. Ta'aruf. Ini satu judul yang lagi populer saat ini. Benar tidak? Saya lagi ta'arufan nih. Lagi ta'arufan ya. Ini satu judul di kalangan pemuda yang hari ini lagi Masya Allah. Kayaknya kalau diwarnai kata ta'aruf itu cocok dengan warna pink. Ta'aruf. Ta'aruf ikhwah sekalian. Kita kenalkan dulu apa makna ta'aruf. Ta'aruf secara bahasa ini diambil dari salah satu frase di dalam bahasa Arab. Ta'arufa yata'arufu ta'arufan. Kalau arrafa yu'arifu artinya mengenal, mengenalkan. Arrafa yu'arifu, arrafa ya'rifu, mengenal, mengetahui. Tapi ta'arafa dalam bahasa Arab ada wazan fi'il namanya tafa'ala. Ta'arafa ya ta'arafu berarti dia salah kerja yang membutuhkan saling gitu. Jadi ta'aruf ini bentuk masdar dari kata ta'arafa ya ta'arafu, saling mengenal. Ada 2 arah, 2 pihak yang mencoba untuk mengetahui satu sama lain. Ini asal kata ta'aruf. Saya belum pernah kenal dengan ikhwas sekalian, dengan teman-teman sekalian, belum pernah ketemu sebelumnya, kemudian menjadi teman satu kelas misalkan, maka program pertama yang harus kita lakukan adalah ta'aruf, saling mengenal. Di dalam rukun ukhuwah Islamiyah ada yang namanya yang pertama ta'aruf, mengenal, saling mengenal. Kedua, tafahum, saling memahami. Ketiga, ta'awun, saling membantu. Keempat, takaful, saling melengkapi. Dan kelima, isar, berkorban walaupun dirinya membutuhkannya. Jadi ta'aruf ini salah satu rukun ukhuwah, rukun kita bersahabat. Dan ta'aruf secara istilah saling mengenal, namun secara bahasa yang populer di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita, ta'aruf itu kita tafsirkan sebagai satu kata kerja, saling mengenal yang dilakukan oleh 2 insan untuk menuju pelaminan. Benar tidak? Ini ta'aruf yang kita tafsirkan, sebuah proses menghalalkan cinta. Cinta itu indah. Cinta itu indah. Sehingga Khadijah pun jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta itu indah. Ali dan Fatimah bertemu karenanya. Cinta itu terkadang gila, membuat Imra'atul Aziz, istri sang raja, rela membuat makar yang sangat kejam, yang di luar akal manusia, mengurung Yusuf alaihissalam di dalam sebuah ruangan yang dikisahkan bahkan ruangan itu ada pintu-pintunya lagi di dalamnya.
Kemudian menjebak Yusuf alaihissalam, ingin berzina dengan Yusuf alaihissalam karena cintanya yang luar biasa kepada Yusuf alaihissalam. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya makarnya para wanita itu sangat dahsyat. Wanita itu diamnya hebat, berisiknya dahsyat. Itu wanita, bahaya berinteraksi dengan wanita. Hakikatnya begitu. Wanita itu kalau diam lembutnya lembut luar biasa, kalau kasar kasarnya luar biasa. Karena itulah hakikat wanita. Karenanya apa diajarkan kita dalam berinteraksi dengan wanita, yaitu ibarat kurang rusuk. Perlu skill dalam berinteraksi dengan mereka. Ini kaum wanita, benar tidak? Menasihati mereka tidak bisa dengan kekerasan, karena kalau kita keraskan akan patah. Tapi juga tidak bisa kita diamkan dengan kesalahannya, karena lambat laun mereka akan tetap menjadi orang yang bengkok. Inilah karakter wanita aslinya. Lihat Imratul Aziz membuat makar yang luar biasa, sehingga ingin berzina dengan Yusuf alaihissalam karena kecintaannya yang luar biasa. Inilah cinta yang kalau kata Pat Kai ceritanya tidak pernah berakhir. Berbicara cinta, berbicara tentang kehidupan. Hadir kita di muka bumi ini karena cinta. Ta'aruf, sebuah proses saling mengenal di antara dua insan. Manusia, insan itu manusia. Di antara dua manusia mengenal lebih jauh agar tidak salah ketika ia melangkah. Ta'aruf identik dengan sebuah pernikahan. Benar tidak? Pernikahan sebuah sakral, sebuah ibadah yang sakral di dalam kehidupan umat beragama, di dalam agama Islam. Sehingga dikatakan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, perjanjian yang dahsyat. Arsy Allah pun bergetar. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika dua cinta, ketika dua insan menjadi satu dalam ikatan cinta melalui bingkai pernikahan. Cinta dua insan berlainan jenis, laki-laki dan perempuan, tidaklah dibenarkan kecuali cinta itu diawali dengan ikatan pernikahan. Maka, wahai kaum wanita, laki-laki yang jantan, laki-laki yang hebat adalah bukan mereka yang mengatakan kepada Anda, wahai fulana, wahai Anda, aku cinta padamu, aku sayang padamu, aku ingin menjadi kekasihmu. Bukan mereka yang berkata seperti itu, tapi mereka yang hebat adalah yang mereka berani datang ke rumah orang tuamu, bersalaman dengan ayahmu dan mengatakan, saya ingin meminang anakmu. Inilah laki-laki yang jantan. Dan wanita yang hebat, wanita yang mulia, wanita yang cantik, bukanlah ia yang kemudian mengumbar cintanya dengan bangganya memiliki deretan mantan-mantan di dalam kehidupannya, mengoleksi ini mantan saya, mantan saya, mantan saya. Tidak. Tapi dia hanya melabuhkan hati dia kepada satu orang yang menjadi pilihan pertama dan juga pilihan terakhir di dalam kehidupannya. Inilah cinta. Pernikahan, kawan-kawan sekalian, pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral di dalam Islam. Ibadah yang dikatakan sunnahnya Rasulullah SAW. Pernikahan begitu mulia, karena dengan pernikahan kita bisa meneruskan keberlangsungan kehidupan. Pernikahan banyak sekali keutamaannya, keagungannya di dalam kehidupan kita. Salah satu ayatnya, di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya pernikahan itu akan menjadikan seseorang memiliki ketenangan di dalam kehidupannya.
Jadi di antara kunci kegalauan itu adalah berarti dia butuh segera menikah. Walaupun banyak kunci kegalauan mengatasi kegalauan lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Di antara tanda-tanda kebesaran ayat Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqalakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwaja, pasangan-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian memperoleh ketenangan dengannya, hati yang lapang. Ini pernikahan. Ini pernikahan. Ada seorang dosen di Libya itu namanya Dr. Musni Abdul Karim, MA, ahli tafsir. Dia itu sering nanya, "Aina taskun, di mana kamu tinggal?" Yang bujang tuh tinggal askunu fi syari kaza kaza kaza, saya tinggal di jalan ini, jalan ini. Tapi yang mutazawwij kalau ditanya, "Aina taskun ya Ustaz?" Di mana kau tinggal ya Ustaz? Askunu ilaiha, aku tinggal bersamanya. Karena pernikahan itu memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Ini fadilah, salah satu keutamaan menikah. Saya mau nanya kawan-kawan sekalian, kira-kira di dalam proses interaksi pacaran dua insan, apa sih yang diinginkan oleh mereka? Apa sih yang diinginkan oleh mereka? Oh, saya ketika jauh dari dia bergetar hati saya, terpikiran tentang dirinya. Ketika berdekatan dengan dirinya, hilanglah akal saya, tidak mampu mengucapkan kata-kata, hanya bisa termenung sambil melihat dirinya. Masya Allah. Itu kan detak cinta, benar tidak? Ketika dari jauh dia memperhatikan, ketika dari dekat nunduk sambil melirik. Ketika dekat, ketika sudah jadi mereka dua insan itu mendeklarasikan cinta mereka, kemudian apa sesungguhnya yang mereka lakukan berikutnya? Jalan berdua, benar tidak? Gandengan tangan, itu saja yang mereka lakukan. Yang sebenarnya perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Jangan engkau dekati perbuatan zina. Mendekatinya saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini fitrah kehidupan kita. Kawan-kawan, coba kita lihat sejarah lagi bagaimana peristiwa Adam dan Hawa. Dulu Nabi Adam dan Siti Hawa itu tempatnya di mana? Di surga. Apa yang membuat mereka jatuh ke dunia? Melanggar satu buah peraturan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendekati pohon itu. Fa'azallahuma syaitan. Kemudian syaitan itu memberikan pengaruh kepada dua orang insan ini, kemudian mereka mendekati itu. Artinya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa pada saat itu di surga itu lakukan apa saja, silakan, mau ngapain silakan. Yang nggak boleh cuma satu, apa yang nggak boleh? Dekati pohon. Tapi ternyata Nabi Adam jatuh hanya mendekati pohon karena setan menghiasinya. Artinya dalam kehidupan ini sesungguhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, yang dibolehkan banyak. Hanya saja akal kita itu dipengaruhi oleh setan untuk tertarik dengan yang sedikit itu. Misalkan dalam urusan cinta, melegalkan cinta itu dengan pernikahan. Kita sadar untuk itu. Dalam melegalkan cinta yang diinginkan oleh dua insan adalah bergandengan tangan, berpelukan, benar tidak? Berdua-duaan, bermesraan, lebih dari itu bahkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka yang berpacaran ketika ingin melakukan perbuatan yang lebih jauh? Takut rasanya, benar tidak? Kalau gitu menikah saja, engkau menikah boleh, halal. Ketika engkau telah menikah, mau ngapain aja silahkan, jungkir balik silahkan. Benar tidak? Tapi kita was-was, hati kita diganggu oleh setan. Nanti kan begini, nanti begini, nanti begitu.
Makanya nanti saya ada sebuah door prize, aku pengen nikah. Kita biar membaca sendiri gitu. Karena saya gak mau motivasi untuk nikah di sini ya. Gak mau motivasi untuk nikah dari sini, kita nikahkan masal nanti. Program berikutnya setelah jomblo series nikah masal ya. Gitu ya. Benar tidak? Benar tidak? Karena tidak ada faedahnya juga ilmu tanpa amal. Benar tidak? Tapi penting, kawan-kawan, bahkan kajian ini sebenarnya kajian tentang cinta, kajian tentang nikah itu kalau bisa diadakan saat kawan-kawan itu usia 18 tahun sesungguhnya. Jadi, misalkan kawan-kawan mau nikah usia 25, belajar tentang pernikahan, belajar tentang kehidupan pernikahan, tentang cinta itu bukan saat usia 24, bukan. Tapi saat usia belasan. Jadi ilmunya sudah punya. Jadi ketika menikah itu sudah siap. Kebanyakan orang mau nikah karena dia, wih enak ya ngelihat jalan berdua, nyebrang diseberangi. Kuliah ada yang ngantar. Kalau di Libya begitu, di Libya itu makanya lomba-lomba kalau libur itu pasti ada 2-3 orang yang berubah statusnya. Benar. Jadi enaknya kan iri. Dia seberangnya dituntun, tasnya dibawain, so sweet gitu. Karena iri-irian begitu. Tapi lebih baik begitu bisa melakukan apapun itu. Tapi lihat, kita kembali ke konteks sejarahnya Nabi Adam, bahwasanya Nabi Adam jatuh karena satu larangan, benar tidak? Yang dibolehkan banyak, benar tidak? Artinya yang dilarang jangan masuk ke ruangan ini. Artinya ke ruangan lain boleh tidak? Boleh. Yang dilarang oleh Allah jangan dekati pohon ini. Selainnya berarti boleh. Tapi jatuh untuk kepada itu. Dan kita jangan pacaran. Tapi kan saya cinta, nikahkan. Tapi kita jatuhnya kepada pacaran. Benar tidak? Inilah tipu daya syaitan. Cinta yang dapat mengekalkan hati, yang dapat menenangkan hati dengan pernikahan. Kemudian pernikahan juga, jangan takut dengan rizki kawan-kawan kalian. Bahkan nikah itu sesungguhnya memperkaya diri. Orang yang menikah itu akan dicukupkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Orang-orang yang sendirian di antara kalian, juga orang-orang yang soleh. Min ibadikum wa imaikum, dari hamba-hamba kalian, juga budak kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Ketika mereka itu kurang, fakir dalam kehidupannya, Allah yang akan mencukupkan mereka. Wallahu wasi'un alim. Allah tuh maha luas, maha mengerti. Makanya orang yang menikah itu terkadang tidak ngerti, tahu ada aja rezekinya, tahu ada aja kecukupannya. Ini menikah, menenangkan hati, kemudian membuat kita kaya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, iltamisun nikah iltamisul ghina fil nikah, kata Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Perolehlah kekayaan dengan cara menikah. Bukan berarti nikah cari orang yang mertuanya kaya gitu. Walaupun itu jadi pertimbangan. Tapi nanti Allah yang akan mengayakan diri kita. Allah yang akan mencukupkan kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang pernikahan. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana ta'aruf itu, apakah persepsi kita tentang ta'aruf selama ini benar? Nikah itu sunnahnya Rasulullah SAW yang sangat kuat. Kata Rasulullah SAW, bahkan ini sunnahnya bukan sunnahnya Rasul saja, tapi mursalin.
Arba'un min sunanil mursalin, kata Rasulullah SAW. Ada 4 yang termasuk sunnahnya para nabi, para utusan. Al-haya, yang pertama adalah rasa malu. Wa ta'attur, menggunakan minyak wangi. Ini sunnah. Kawan-kawan menggunakan parfum itu sunnah. Wasiwak, juga bersiwak. Dan yang keempat adalah wan nikah, melaksanakan pernikahan. Sunnahnya Rasulullah SAW, sunnahnya para anbiya. Yang paling penting, menikah juga menjaga pandangan dan kemaluan kita. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wijah, kata Rasulullah SAW. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memperoleh bakat, kemampuan, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab menikah itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, juga mengendalikan kemaluan. Ini menikah. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya tentang menikah yang disebutkan oleh banyak dalil-dalil di dalam kehidupan kita. Nah, ikhwah sekalian, ketika kita ingin melaksanakan pernikahan, yang kita yakini pernikahan itu suatu yang ibadah. Sebagaimana sebuah ibadah, maka ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah benar niatnya, yang kedua adalah benar prosesnya. Jangan sampai ibadah kita awali dengan sebuah kehinaan. Menikah itu ibadah. Jangan sampai ibadah itu kita kotori dengan kehinaan ketika kita telah melakukan hubungan yang jauh dari hubungan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering tidak sedikit kita temukan kasus bagaimana orang-orang yang menikah itu ternyata dia telah hamil duluan. Ini kan menodai kesucian ibadah. Maka wanita, jangan maulah ketika engkau diajak untuk berpacaran, tapi bersegeralah, karena ketika ia mengajak untuk menuju pelaminan. Urusan kehidupannya bagaimana? Hadapi berdua. Maka wahai kaum laki-laki, kejantanan Anda bukan dengan Anda mengatakan kepada wanita, aku ingin menjadi pacarmu. Tapi kejantananmu adalah dengan mengatakan, aku ingin bertemu kedua orang tuamu. Dan mengatakan, wahai bapak, aku jatuh cinta kepada anakmu. Kalau diizinkan, aku ingin meminang anakmu, dan izinkanlah aku menjadi menantu. Bukan dengan membawa bunga, membawa coklat di tanggal 14 Februari, hari Valentine, memberikan bunga, bukan. Tapi membawa mas kawin, pernikahan, menjabat tangan bapak wanita dan mengatakan, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Inilah kejantanan, inilah keberanian. Bukan orang yang so belagak bergaya, menampilkan keindahan fisiknya, kemudian menuntun sang wanita, memeluknya, menampilkan kemesraannya. Ini tidak lebih seperti orang yang melakukan kemaksiatan kemudian terang-terangan melakukannya. Karena berpacaran itu tidak dibenarkan. Kemudian ada istilah, saya pacarannya pacaran Islam. Jadi sebelum pacaran kita buka dulu dengan basmalah. Kemudian kita lanjutkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian tausiah, salah satu tausiah. Udah itu baru masuk ke acara inti. Kita pacaran, nonton bareng, berduaan, duhai mesranya. Bukan seperti itu. Dibayangkan kuliah bisa berduaan, tidak. Kenapa kita tidak bisa bayangkan duhai mesranya? Ketika adzan subuh berkumandang, ada di sebelah saya yang bangunkan, Mas, bangun,
lawang waktu subuh. Bukankah alangkah mesranya ketika kita pagi hari ada di antara yang satu membersihkan rumah, yang satu menyiapkan sarapannya, walaupun rumahnya itu rumah kontrakan. Alangkah mesranya ketika berangkat menuju kampus berduaan, tapi dengan cara yang mesra, yang halal. Ke kampus ada yang mengantarkan. Ketika sakit ada yang menguatkan. Ketika sedih ada yang menghibur. Ketika sendirian dia melengkapi kehidupan. Inilah cinta yang sesungguhnya. Tidak ada cinta kecuali telah dibalut dengan pernikahan. Maka yang pertama benar niatnya. Kalau kita mau niat nikah itu, niat nikah benar-benar menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bertanggung jawab karena kita telah katanya kecelakaan. Mana ada orang kecelakaan sengaja? Ada nggak? Nabrak. Nabrak dengan sengaja, nabrak kampus, pintu kampus. Waduh, kecelakaan. Ada nggak? Nggak ada. Kecelakaan itu nggak sengaja. Tapi orang-orang yang begitu sengaja atau tidak? Nggak sengaja itu mustahil. Benar tidak? Sengaja mereka itu. Tidak sengaja itu hanya perkataan untuk membenarkan perbuatan. Benar tidak? Maka benar niat kita dan benar cara kita mau ibadah, jangan kita kotori ibadah itu. Sebagaimana pernikahan itu suatu yang suci, maka kita sucikan juga proses menuju pernikahan. Ada 3 tahapan besar di dalam pernikahan itu. Yang pertama adalah memilih calon kita, yang kedua adalah melaksanakan akad nikah, yang ketiga adalah proses setelah nikah. Nah, yang ingin kita kaji adalah proses pertama, yaitu bagaimana memilih pasangan kita, yang kemudian kita kenal dengan istilah ta'aruf, saling mengenal. Berapa tahun yang lalu kawan-kawan sekalian, ada sang ustadz nasional, ustadz kondang. Dia menggandeng perempuan. Kata dia calon istrinya, nyampe nonton bioskop. Ketika ditanya kok ustadz seperti itu, kata dia ini ta'aruf. Saya sedang menjalani fase ta'aruf. Ini kan akal-akalan dia aja ya. Saya sedang menjalani fase ta'aruf. Tidak. Maka kita akan mengenal ada beberapa prinsip dalam berta'aruf di dalam Islam. Yang pertama, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses ta'aruf itu adalah berta'aruf. Ini yang pertama, prinsipnya. Berta'aruf ketika kita memang sudah punya niatan dan mau segera melaksanakan pernikahan. Berta'aruf ketika kita punya niat untuk menikah segera. Kalau kita tidak sedang punya niat untuk menikah, maka jangan coba-coba untuk melaksanakan agenda ta'aruf, karena nanti ini bisa mengganggu. Syaitan punya banyak cara. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata di Indonesia. Ada seorang laki-laki yang hafal Al-Quran 30 juz. Simak. Seorang wanita juga hafal 30 juz. Bahkan wanita ini bercadar. Silakan disimak kisah ini, kisah nyata. Suatu ketika mereka ini sama-sama hadir di sebuah pengajian. Hadir di sebuah pengajian, kawan-kawan. Kemudian pulang pengajian berdua, janjian hanya untuk menyerahkan sebuah buku, kalau tidak salah. Kemudian janjian, kemudian qadarullah, takdir Allah, ketika mereka janjian itu turunlah hujan yang sangat deras. Hujan yang sangat deras, akhirnya mereka meminggir. Dan ternyata hujan yang sangat deras itu meminggir, terlanjur mereka basah. Sehingga laki-laki ini dengan jantannya mengatakan, kalau gitu saya antarkan saja. Saya antarkan. Diantarkan, kemudian wanita ini juga, ya sudahlah daripada hujanan basah gini, diantarkan. Di jalan terus hujan-hujanan, tangguh. Ini kisah nyata. Kemudian ternyata wanita ini punya penyakit tulang, sehingga tidak bisa lama-lama kena air, menggigil. Oh kenapa?
saya menggigil, saya hujan, sakit gitu. Kalau gitu kita berteduh dulu. Berteduh, takdir Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka berteduh di sebuah hotel. Di sebuah hotel mereka berteduh, kemudian udah nggak apa-apa, biar reda dulu, kemudian kita berangkat. Kemudian setelah itu mereka berada di ruangan, dan apa yang terjadi? Kemudian terjadilah hubungan intim di antara kedua mereka. Setelah proses itu selesai, mereka menangis. Kok bisa begini? Maka untuk menjalani hal berinteraksi dengan wanita yang terlalu jauh, apalagi mengatakan dekat menjadi relationship yang jauh gitu ya, maka kita jangan pernah ada melakukan hal seperti itu sebelum kita benar-benar punya niatan untuk melaksanakan pernikahan. Ini prinsip yang pertama dalam berta'aruf. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah punya kemauan. Ba'ah itu kemampuan dalam berumah tangga. Kalau sudah punya kemampuan dan kemauan, baru segera. Kalau kawan-kawan pikir nih, kok saya pingin dengan dia ya, tapi kawan-kawan belum punya terlintas dalam hatinya pingin menikah. Ini biasanya bersitar hati kita, ingin mengantarkan kita kepada suatu perzinahan. Percaya atau tidak percaya, karena kita adalah manusia yang punya potensi kebaikan, juga potensi keburukan. Maka jangan menjalin relasi yang lebih jauh ketika kita tidak punya niatan untuk menikah. Bukan berarti tidak boleh berinteraksi dengan wanita. Silakan, karena dunia kita sekarang seperti ini. Kehidupan kita begini di dunia kampus, kawan-kawan sekalian misalkan harus berinteraksi dengan wanita, maka kenalan sebagai perkawan. Tapi kita juga punya batasnya. Ini pertama, jangan kita melaksanakan agenda ta'aruf pernikahan gitu ya, saling mengenal menuju pernikahan. Kita ta'aruf yuk, mengenal menuju pernikahan, tapi kapan nikahnya nggak tahu gitu loh. Maka jangan, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam proses ta'aruf ini jangan sampai proses ta'aruf itu, nanti kita jelaskan prosesnya, tapi kita jelaskan prinsipnya. Yang kedua, proses ta'aruf itu cukup di antara kita saja yang mengerti. Kita dan orang yang sedang berta'aruf dengan kita, dan orang yang menjadi perantara di antara kita. Tidak perlu kita publikasikan. Tidak perlu kita publikasikan. Apa kata Rasulullah SAW? Asirul khitbah wa'linun nikah. Rahasiakanlah proses khitbah, lamar, dan umumkanlah pernikahan. Dalam redaksi lain, adhirun nikah wa akhiful khitbah. Terangkanlah, jelaskanlah tentang pernikahan, namun prosesnya itu rahasiakan. Artinya ketika kawan-kawan berta'aruf itu di dalam prinsipnya yang kedua adalah jangan sampai agenda ta'aruf itu diketahui oleh banyak orang. Sebab kalau nanti tidak tahu, ada 1-2 pihak yang tidak enak hatinya. Benar tidak? Kalau tidak jadi ternyata, tidak cocok, ternyata sudah kenal, saya lagi ta'aruf nih dengan dia. Ta'aruf dengan dia, tidak. Nanti kita jelaskan proses ta'aruf itu. Kemudian yang ketiga adalah ketika proses ta'aruf itu menentukan itu, pilihlah yang baik akhlak dan agamanya. Pilihlah akhlak dan agamanya. Laki-laki, kata Rasulullah SAW, wanita itu dinikahi karena berapa hal? 4 hal. Apa saja? Apa saja? Yang pertama, ada harta, ada nasab, ada apa? Kecantikan, ada agama. Nih, saya mau bertanya kepada kawan-kawan. Kalau kita melihat ingin berkenalan dengan wanita, yang pertama kita lihat dalam memilih wanita apa dulu? Cantik. Apanya yang kita lihat? Kata Rasulullah SAW, wanita itu dinikahi tunkatul mar'ah li arba', ada 4 hal. Yang pertama adalah li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua adalah
lihasabiha atau linasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga adalah yang pertama itu lima liha, mohon maaf, karena hartanya kalau yang redaksinya. Kemudian yang kedua lihasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga lijamaliha, yang keempat li diniha. Faktar zatadid talibat yadak, pilihlah agamanya maka akan beruntung kalian. Jadi kalau kita dalam menentukan wanita itu bukan kita lihat agamanya dulu, oh dia solihah ya, bukan itu prinsipnya. Yang perlu kita lihat dulu panduannya adalah sebenarnya tentang bagaimana wajahnya dulu. Fisiknya kita cocok gak nih? Oh, saya cocok fisiknya nih kayaknya, bismillah. Kemudian kita lihat ekonominya. Kira-kira kita cocok gak dengan kehidupan ekonomi dia? Oh, cocok, lanjut. Kemudian yang ketiga, lihat keturunannya, keluarga dia. Oh, keluarga dia bagus nih, oke. Yang keempat, agamanya. Oh, agamanya gak cocok, kita gak jadi. Maka gak jadi kita menikah karena kita urusan agama. Menolaknya dalam urusan agama, bukan dibalik. Agama, masya Allah dia solehah nih. Begitupun ini dengan laki-laki yang sama ya. Oh dia soleh nih, tapi kan oh dia jelek, enggak lah. Jadi kita melihatnya bukan dengan agamanya tapi dengan kecantikannya. Maka tidak benar proses kita. Pilihnya harus benar. Dan kita ketika terkumpul empat itu, wahai laki-laki, maka yang dipilih adalah yang paling baik agamanya. Karena sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah, yang ketika ditinggalkan di rumah ia menjaga diri dia, yang ketika kita titipkan harta itu terjaga olehnya. Dan laki-laki dan wanita ketika memilih adalah yang terbaik, pasangan hidup itu adalah yang baik agamanya. Karena laki-laki yang baik, kata Rasulullah SAW, ketika ia marah kepadamu, ia tidak menzalimi dirimu. Pernah melihat kisah kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga KDRT? Sering ya. Ini karena laki-laki biasanya tidak baik agamanya. Karena kata Rasul, pilihlah yang baik agamanya, sebab orang-orang yang baik agamanya itu laki-laki, pasangan hidup yang baik agamanya. Ketika ia marah, ia tidak sampai menzolimi, ia tidak sampai memukul yang luar biasa, karena dia tahu hal itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan laki-laki, pilihlah laki-laki perempuan yang baik agamanya, karena tidak ada perselingkuhan. Ia pandai menjaga jiwanya. Bahkan wanita, kalau ada laki-laki yang meminang baik agamanya, kalau ditolak, apa kata Rasulullah SAW? Takun fitnatul fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ketika ada pinangan dari seorang laki-laki yang soleh, yang baik agamanya, tapi ditolak, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam kehidupan bumi ini dan kerusakan buat kehidupan. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah dalam prosesnya ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga, sebab kalau kita berdua-dua itu, maka yang ketiganya adalah syaitan. Ini berdasarkan banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitan salisuha. Janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan muhrim kalian, sebab yang ketiga adalah ia syaitan. Kita tidak niat untuk ini yang mungkin dikatakan kecelakaan itu, orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan mengatakan kecelakaan mungkin karena dia tidak punya niatan untuk melakukan hubungan badan, tapi ternyata terjadi hal seperti itu karena ketika mereka berdua-duaan, syaitan menjadi teman mereka bertiga. Sehingga tidak ada niatan untuk melakukan itu awalnya, tapi syaitan yang kemudian memberikan godaan kepada mereka sehingga terjadilah proses itu. Ini prinsip di dalam ta'aruf yang keempat. Dan yang kelima adalah melihatnya, nazar. Jangan sampai kita membeli kucing di dalam karung, kalau istilah kita yang terkenal. Karena suatu ketika ada sahabat berkata kepada Rasulullah SAW ingin menikah. Apa kata Rasul? Apakah engkau telah melihatnya? Belum ya Rasulullah SAW. Fadhhab ilaiha, fadhhab fanzur ilaiha. Pergilah dan lihat dia. Karena dengan begitu akan lebih mengokohkan cinta.
Ini 5 prinsip yang harus kita pegang ketika kita menjalankan proses ta'aruf. Maka tidak dibenarkan ketika kita ta'aruf jalan sendiri. Tidak dibenarkan ketika kita ta'aruf jalan sendiri. Karena kita khawatir nanti kita menjadi orang yang berdua, kemudian yang ketiga adalah setan yang membuat kita bergerak sendiri, melakukan hal yang lebih dari itu. Mohon maaf, saya pernah punya kenalan laki-laki yang aktif dalam kegiatan pengajian. Wanitanya juga aktif dalam kegiatan pengajian, jilbabnya lebar, laki-lakinya jenggotan. Walaupun gak ada jaminannya, tapi secara zahir kita lihat orang yang baik. Tapi kemudian mereka, Masya Allah, jalan dengan pedenya, berdua, bahkan naik gunung berdua. Naik gunung berdua dalam satu tenda. Walaupun mereka mengatakan tidak melakukan apa-apa, mereka menganggap tidak biasa karena sudah dipengaruhi oleh setan. Bahkan panggilan mereka pipi mimi. Ini penyakit, kawan-kawan. Inilah masa muda. Memang ini dunia ini masa muda. Nanti ketika kawan-kawan telah memasuki usia dewasa, usia yang sudah matang, atau lihatlah bagaimana orang tua mengatakan, mereka akan mengatakan namanya juga anak muda. Karena memang itu sifat anak muda yang selalu menggelora. Tapi kita perlu belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Fatimah. Ali bin Abi Thalib itu hidup di rumahnya Rasulullah SAW. Sejak kecil hidup di rumah Rasulullah SAW. Ternyata Ali bin Abi Thalib itu memiliki rasa cinta dengan Fatimah sejak kecil, sejak di rumahnya itu. Tapi dia tidak berani mengungkapkannya karena dia belum waktunya. Bahkan dia pernah tersedih ketika suatu ketika Abu Bakar datang menemui Rasulullah SAW meminang Fatimah, menemui Rasulullah SAW untuk menjadikan Fatimah sebagai istrinya Abu Bakar. Apa yang terjadi? Ditolak oleh Rasulullah SAW. Geger para sahabat. Orang sekaliber pada saat Abu Bakar maju itu, Ali itu sedih karena kan Ali orang terdekat Rasulullah SAW. Dia mau maju, dia tidak punya apa-apa Ali. Tidak punya harta. Sehingga mau nikah, mikir bingung mau nikahnya seperti apa. Gitu loh. Kemudian Abu Bakar datang ke tempat Rasulullah SAW, menemui Rasulullah SAW ingin menikahi Fatimah. Apa kata Abu Bakar, kata Rasulullah SAW? Ditolak dengan cara yang halus. Sedih Abu Bakar, tapi Ali senang. Alhamdulillah. Kemudian ternyata kegembiraan Ali itu tidak berlangsung lama. Ternyata setelah itu Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW meminang Fatimah. Jadi setelah, kalau dalam riwayat Ali mengatakan, ternyata setelah melamar Fatimah, Abu Bakar itu cerita ke ke Umar, aku ditolak sama Rasul. Aku sahabatnya ditolak. Wah, kamu ditolak. Tapi Abu Bakar berpikir, jangan-jangan saya. Majulah Umar. Ternyata Umar pun dikatakan sama, ditolak. Mohon maaf, ditolak dengan cara yang halus. Ali senang lagi. Ini siapa? Ini ada siapa? Kemudian Ali berpikir, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa engkau memiliki apa? Ternyata Ali itu gak berani maju karena dia tidak memiliki apa-apa. Tapi akhirnya mahar pernikahan Ali dan Fatimah itu hanyalah sebuah baju perang. Kemudian setelah pernikahan apa yang terjadi? Fatimah berkata kepada Ali, wahai Ali, mohon maaf, sebelum aku menikah denganmu, aku telah jatuh cinta kepada orang lain, kepada seorang laki-laki. Wahai Ali, sebelum aku menikah denganmu, aku telah jatuh cinta kepada laki-laki, dan sampai hari ini aku masih cinta kepada laki-laki itu. Bagaimana perasaan Ali? Kalau kau nikah dengan perempuan, kemudian setelah menikah, perempuannya bilang gitu, Mas, mohon maaf, saya jatuh cinta kepada, sebelum saya nikah dengan kamu, saya sudah jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Dan sampai saat ini pun aku masih cinta kepada dirinya. Ali itu dengan sedih, Ali itu
Mungkin ekspresinya nggak terbayang kali ya. Saya nggak terbayang kalau saya dikatakan seperti itu, naik pitam tapi dia orang yang kita cintai. Sehingga Ali mengatakan, siapakah orang yang beruntung itu? Apa kata Ali? Berbunga-bunga. Artinya Fatimah pun sejak dulu jatuh cinta kepada Ali, tapi bingung mau ngomongnya gimana ini. Tapi akhirnya mereka ditemukan dengan ikatan pernikahan. Cinta mereka cinta yang sama. Karena dalam pernikahan, dalam doa pernikahan sering didoakan ya, doa seperti Ali dan Fatimah. Mereka tuh saling mencinta, cuma nggak pernah ngomong. Karena mereka sadar belum waktunya. Karena kalau mereka ngomong, bisa jadi yang terjadi adalah perzinahan. Maka kawan-kawan, di dalam adab bertaaruf itu, jangan kita bicara dulu ketika kita belum siap untuk menikah. Karena yang terjadi adalah nanti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Gitu loh. Karena ini setan mengganggu kita. Setan itu mengganggu kita. Sebagaimana setan mengganggu Nabi Adam alaihissalam yang dikatakan jangan mendekati pohon ini. Tapi Adam jatuh mendekati pohon. Hanya satu yang dilarang, yang lainnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat pernikahannya Ali dan Fatimah. Kalau jodoh pasti bertemu. Kalau bukan jodoh tidak akan bertemu. Sebagaimana kisahnya Salman Al-Farisi. Tahu kisahnya Salman Al-Farisi? Salman itu digelarin Al-Farisi. Orang mana? Orang Persia. Persia itu sekarang itu Iran dan segala macamnya. Jadi Rasulullah SAW itu setelah peristiwa hijrah itu ada program namanya ta'akhi. Ta'akhi itu mempersaudarakan. Dan ternyata Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini orang Madinah, dan Salman ini jatuh cinta kepada seorang wanita Madinah. Dan dia mengumpulkan harta. Setelah mengumpulkan harta, tekad Minang, karena dia nggak bisa bahasa Madinah, bahasa bahasanya orang Madinah, dia menggunakan Abu Darda, nemenin Abu Darda. Abu Darda diminta untuk menemani untuk mengkhidbah wanita itu. Senanglah Abu Darda. Masya Allah saudaraku, engkau ingin melangsungkan pernikahan, maka dengan senang hati aku akan menemani. Singkat kisah, sampailah Abu Darda dan Salman Al-Farisi ke rumah wanita Madinah itu. Sampailah Abu Darda dan Salman Al-Farisi ke rumah Madinah itu. Abu Darda menyampaikan maksud kedatangannya. Kedatangan aku ke sini adalah ingin mengantarkan sahabatku ini. Beliau Salman Al-Farisi, beliau sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjadi orang yang kunci dalam sebuah peperangan, yang punya idenya menggali sebuah parit gitu ya. Beliau sahabat yang dimuliakan. Beliau bermaksud ingin meminang anak bapak dan ingin menikah dengan orang tuanya. Kemudian mengatakan ini bukan saya tidak bisa menentukan, maka kita lihat jawabannya. Ternyata sang ibu dan sang wanita di belakang berpikir, merenung gitu loh, menimbang pikirannya. Terus setelah datang waktunya, mereka menjawab, Masya Allah, saya senang hati mendengar bahwasanya ada dua sahabat Rasulullah SAW datang ke sini, dan salah satunya ingin meminang salah satu anggota keluarga kami yang merupakan sahabat yang dicintai Rasulullah SAW, bahkan menjadi sahabat kunci dalam sebuah peperangan. Yang menggali paritnya menanglah Islam. Tapi karena engkau berdua datang dengan bahasa keterus-terangan, maka kami pun akan menjawab dengan bahasa keterus-terangan. Apa jawabannya? Mohon maaf, kami belum bisa menerima lamarannya. Namun sekiranya yang menemani punya niatan yang sama, maka kami telah menyiapkan jawaban iya. Paham gak maksudnya? Jadi mohon maaf, jadi Salman itu mengkhidbah, Salman itu melamar seorang wanita ditemani oleh Abu Darda. Abu Darda menemani. Yang ngomong siapa? Abu Darda. Yang pengen nikah siapa? Salman. Yang menemani Abu Darda. Apa jawabannya? Mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya, gitu ya. Tapi sekiranya yang menemani punya niatan yang sama, maka kami telah menyiapkan jawaban iya. Kalau antum jadi Salman gimana? Antum jadi Salman minta tolong Abu Darda, teman antum nemenin. Antum karena antum orang jauh, orang Sumatera, kemudian kuliah di Bekasi, Kalimalang. Jatuh cinta melihat seorang wanita, sudah lihat wajahnya, terus agamanya, akhirnya sip lah, oke gitu ya, cocok.
klik gitu ya. Kemudian kita temani teman antum orang Bekasi asli. Dengan bahasa orang Bekasi teman, kemudian jawaban keluarganya adalah mohon maaf, saya tidak bisa menerimanya. Tapi sekiranya yang menemani punya niatan yang sama, maka kami telah menyiapkan jawaban iya. Wah, kalau kata dari Salman, ikung dia ini katanya. Ini main belakang ini pasti. Tapi tidak dengan Salman. Apa kata Salman? Salman langsung bertakbir. Allahu Akbar. Salman telah menyiapkan harta kan buat meminang. Seluruh harta yang aku siapkan ini akan aku serahkan kepadamu Abu Darda. Silakan kau jadikan mahar pernikahan. Aku akan menjadi saksi pernikahan kau. Kita mungkin bisa melakukan itu ya. Anda punya uang, Anda serahkan ke antum, Anda menjadi saksi pernikahan antum, tapi Anda nangis. Inilah sahabat Rasulullah SAW mengerti hakikat cinta. Kalau bukan jodoh dia tidak akan bertemu. Kalau bukan jodoh dia tidak akan bertemu. Tapi kalau jodoh bagaikan Ali dan Fatimah. Bagaikan Ali dan Fatimah. Yang mereka bertemu dalam ikatan pernikahan. Indah gak kisahnya Ali itu? Indah gak kisahnya Fatimah itu? Sehingga kisah mereka kisah yang sangat indah di dalam sejarah pernikahan. Bahkan kalau orang menikah itu biasanya kan langsung disebutkan ya, disebutkan doa itu apa namanya, jadikan pernikahan ini seperti pernikahannya Ali dan Fatimah. Karena indah kisahnya. Mereka telah cinta tapi bertahan cintanya, tidak apa namanya melampiaskan rasa cintanya, gitu ya. Tidak melampiaskan rasa cintanya ketika memang belum tiba waktunya. Tapi lihat juga bagaimana kisahnya Salman dan Abu Darda tadi memahami tentang cinta. Mereka mengerti tentang jodoh ketika memang belum waktunya, belum tepat orangnya, maka bagaimanapun usaha kita, maka tidak akan bisa kita bertemu dengannya. Maka kalau antum, kawan-kawan sekalian pengen nikah, kayak sudah cocok nih dia, pengen nikah nih, dia semester 1, saya semester 3. Gimana nih? Booking dulu dari sekarang. Pacaran dulu. Kita pacaran Islami ya. Saya melamar engkau, tapi kita nikahnya 5 tahun lagi kalau udah lulus. Maka ini nggak benar. Karena nanti akan ada gangguan-gangguan lainnya. Maka ta'aruf itu bukan seperti itu. Sebab ada yang seperti itu, ta'aruf ya. Saya pernah memergoki anak rohis di sekolah. Anak rohis di sekolah tapi akhirnya dia menikah. Tapi ini salah. Mereka berdua-duaan pakai hijab, nggak pernah jalan bareng. Mungkin ini prinsip mereka pacaran Islami. Pakai hijab gini di sebelah, laki-lakinya di ruang laki-laki, perempuan di ruang perempuan, kayak rapat. Tapi berdua. Kemudian saya datang, ngapain? Lagi koordinasi gak? Ada dia. Koordinasi 2 hati. Koordinasi kak, sambil wajahnya pucet. Koordinasi kak. Ini kan nggak benar. Nah, ikhwas sekalian, ada banyak proses dalam berta'aruf. Maka menikah itu yang paling penting adalah kita cocok. Yang pertama, kita cocok. Jangan sampai kita mau menikah dengan seseorang yang kita belum mengenal, karena dalam Islam ada istilah ta'aruf. Ali dan Fatimah sudah mengenal belum? Sudah lama, karena Fatimah anaknya Rasulullah dan Ali tinggal di rumah Rasulullah. Tapi gak pernah mereka main berdua gitu, sepupu. Tapi jatuh cinta itu ditahan. Ini sepupu mereka, maka nikah sepupu itu boleh. Maka gak jadi alasan, apa jalan berdua? Enggak apa-apa kok, kakak saya, kakak sepupu. Bukan muhrim, mereka menikah boleh berdua. Ali dan Fatimah itu sepupu, masih bersaudaraan. Maka inilah pernikahan kawan-kawan sekalian. Prosesnya bisa kita, maka kalau antum nih, bisa yang pertama, kawan-kawan secara konvensional, kawan-kawan melihat pasangan lain jenis gitu ya, lain jenis tertarik, kemudian udah klop dengan dia, maka jangan kita langsung menyampaikan ke dia. Karena kalau kita yang langsung menyampaikan ke dia, maka akan bahaya. Terlebih laki-laki, bahaya kepada wanita.
Karena wanita itu bahaya, kalau sudah jatuh cinta itu bisa gila. Seperti Imro'atul Aziz. Saya mohon maaf dengan bahasa keterpurangan wanita. Wanita itu kalau sudah cinta, ya, wanita itu kalau sudah cinta berani melakukan apa saja. Maka tidak jarang sedikit yang hamil di luar nikah itu hanya karena laki-lakinya punya niatan buruk sedikit. Tapi wanita atas nama cinta berani melakukannya. Tapi setelah itu sang laki-laki meninggalkannya, maka yang terpisah adalah derita. Berbadan dua, meninggalkan kuliahnya. Wanita, maka laki-laki jangan engkau mainkan wanita dengan mengatakan aku cinta padamu ketika memang engkau belum siap menjalin pernikahan. Maka kau wanita juga jangan cepat terpesona dengan laki-laki yang mengatakan aku cinta padamu, walaupun dia hafal Quran 30 juz, walaupun dia jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris, IPK-nya 4,00, sempurna, fisiknya tinggi, minimal 175, rambutnya lurus, kulitnya putih, badannya ideal, hidungnya mancung, ganteng lah gitu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan ganteng ya. Nabi Yusuf itu ganteng. Bahkan Imro'atul Aziz diledekin sama dayang-dayangnya. Kenapa engkau dengan laki-laki seperti itu aja tergila-gila? Akhirnya dibuat makar oleh si Imro'atul Aziz. Baiklah kalau gitu, mereka disediakan pisau dan sedang memotong bumbu dapur gitu ya. Kemudian dilepaskanlah Yusuf, disuruh lewat, silakan lewat. Masya Allah. Kemudian mereka mengatakan, hasyalillah ma hadza bashar innahu hasyalillah ma hadza bashar innahu lamulkun azim. Lama lakun gitu ya. Apa namanya ini dalam Quran. Masya Allah, ini bukan manusia, tapi ini seperti malaikat. Sambil mereka mengiris-iris tanpa sadar tangannya telah terpotong. Ketampanan Nabi Yusuf. Ada nggak di sini laki-laki yang membuat antum seperti itu? Lagi jalan kan muter nih. Lagi jalan, seharusnya belok gitu kan? Seharusnya belok. Karena kalau lurus mentok, kan kadang lihat dia, Masya Allah. Nyampe antum nabrak, ada nggak? Berarti belum setampan Nabi Yusuf dia. Jangan tergila-gila padanya. Dan wanita dan laki-laki juga tahan rasa cintanya. Tahan rasa cintanya. Maka kalau kita suka, ini konvensional ya. Proses ta'arufnya minta dikenalkan dengan orang lain. Minta dikenalkan dengan orang lain. Misalkan laki-laki merasa cocok dengan wanita ini, maka jangan kita yang menjalin. Cari orang terdekatnya siapa. Cari orang terdekatnya siapa, minta didekatkan dengan dia. Ini hari ini ada kawan saya nikah. Adik tingkat saya wanita nikah nih. Hari ini di Riau. Jadi yang laki-lakinya ini dia hafal Quran 30 juz, yang perempuannya juga hafal Quran 30 juz. Hari ini pagi ini dia menikah. Jadi yang laki ini jadi direktur di sebuah lembaga tahfidz dan perempuan ini ustazahnya. Jadi bawahan dia kepala sekolah, guru lah. Sama-sama hafal Quran 30 juz. Kemudian laki-laki ini jatuh cinta kepada perempuan ini. Tapi dia langsung minta tolong kepada ustadz, minta tolong kenalkan dengan orang terdekat dia. Akhirnya didekatkan dan kemudian mengenal lebih jauh. Klop, akhirnya menikah. Dan ternyata dia nikah. Laki-laki ini orang Jawa Barat, wanita ini orang Riau. Dan laki-laki itu belum pernah ketemu dengan calon mertuanya kecuali hari ini. Jadi ketika menikah mau nelpon, Pak saya tertarik dengan anak bapak, jadi saya ingin nikah. Apa akhirnya saya harus melamar ke sana Pak? Oh nggak usah. Lamaran antum diterima. Nanti ketemu pas nikah aja lah, biar nggak repot. Belum pernah ketemu bapak mertua, calon mertua, ibu calon mertua, belum tahu rumahnya bagaimana, tapi hari ini menikah. Menjaga kesucian cinta. Ikhwah, orang yang sudah menikah, kenapa orang yang menikah orang yang pacaran 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tapi kemudian pernikahan hanya setahun 2 tahun? Pernah melihat gitu nggak? Pacaran bertahun-tahun lamanya, tapi nikah hanya sebulan 2 bulan kadang. Karena mereka telah tahu, mereka telah mencoba semuanya, gitu loh. Di saat proses pernikahan mereka telah melakukan apa saja.
pacaran berduaan, keluar negeri berdua. Kalau artis-artis keluar negeri berdua itu pasangan ngapain coba? Benar tidak? Pernah ngeliat gak infotainment artis bersama pasangannya pacaran keluar negeri? Pernah lihat gak? Kalau di dalam negeri mereka akan masuk ke sebuah hotel, akan diketahui karena mereka artis di sini. Tapi kalau mereka di luar negeri gak ada yang kenal mereka. Gitu loh. Sehingga banyak yang kemudian menikah, setelah menikah menikahnya hancur, putus di tengah jalan, hanya setahun, 2 tahun, bahkan hanya hitungan bulan. Karena mereka telah mengetahui semuanya. Tadi bayangkan kawan-kawan, ketika kantum menikah dengan pasangan yang sebelumnya belum kenal jauh, hanya sekelas, hanya sekedar kenal biodatanya. Kemudian menikah, Masya Allah. Itu bisa terbayang antum semua. Bisa terbayang bagaimana deg-degannya ketika mau goncengan motor. Ketika antum naik motor, laki-laki hidupkan motor, kemudian istri naik di atas motor, kemudian dia pegangan, itu deg-degannya luar biasa itu. Duduk gitu. Bahkan pernah ada sebuah ustadz kenalan saya, ini mohon maaf, dia pernikahan, setelah dia menikah kawan-kawan sekalian, kemudian di malam hari kan mereka tidur satu ranjang, satu kamar, benar tidak? Seharusnya tidak ada batas di antara mereka. Tapi karena mereka ini belum pernah dekat dengan yang laki, belum pernah dekat dengan perempuan, yang perempuan belum dekat dengan laki-laki. Yang perempuan tidurnya kayak mana? Pakai jilbab, baju panjang, rok, pakai celana, pakai kaos kaki, menghadap tembok. Yang laki-laki pun gitu, pakai baju koko, pakai celana, tidur menghadap sini. Jadi mereka punggung berhadapan dengan punggung. Sampai akhirnya bingung laki-laki ini, kenalan. Bingung laki-laki ini mau ngomong apa malam pertama. Karena biasanya tidur gak ada pasangan di sini. Gitu kan ya? Akhirnya kemudian dia ngomong gini. Ini kenalan saya, Ustaz. Ada bahasa pakai anak antum afwan. Aturannya udah istri dia ya, dia ngomong gini. Afwan ukti, anak izin ke kamar mandi ya. Apa kata perempuan itu? Tafadol ah. Ini kisah nyata. Kenalan saya seperti itu. Jadi mau ke kamar mandi izin, karena bingung di kamar mau ngapain. Nggak pernah berduaan. Makanya kalau melihat orang yang menikah tanpa pacaran, kemudian setelah nikah suruh pasangin cincin kan, malu-malu. Bahkan ada video suruh cium tangan, laki-laki perempuannya itu karena kesucian di antara mereka. Bayangkan, tapi kalau orang yang telah biasa pacaran di antara mereka udah biasa, tidak istimewa di dalam hati mereka. Jadi ketika berdua pun biasa, sehingga kejenuhan langsung di dalam kehidupan mereka. Itu kejenuhan dalam hati mereka. Maka kita melalui perantara, atau ketika kita telah benar-benar yakin dengan dia dan langsung ingin meminangnya, baiknya adalah jangan langsung kita mengatakan ke diri dia. Kalau kita sudah mengenalnya, kalau kita ingin mengenal lebih jauh, maka kita kenal pun gak boleh dengan langsung dengan dia, cari perantara orang ketiga, langsung kenal. Bahkan sekarang sudah ada yang sistemnya rapi, pakai biodata. Tujuannya supaya lebih rapi saja. Saya nama ini, karakter saya seperti ini, gitu ya, hobi saya gini-gini, kebiasaan buruk saya begini, kebiasaan baik saya begini, kelebihan saya begini, kekurangan saya begini. Saya membutuhkan pasangan yang begini. Maka cari pasangan yang cocok dengan dia seperti itu. Kalau kita sudah mengenal dia, misalkan teman dekat, teman dulu SMP, teman SMA, satu kampung, tapi kemudian sama-sama mengerti tentang hubungan interaksi laki-laki dan wanita. Kemudian kita ingin melamar dia, bagusnya jangan langsung kita mengatakan ke dia. Karena kalau kita langsung mengatakan ke dia, kita tidak enak juga. Melalui perantara, sebagaimana Khadijah kepada Rasulullah SAW. Khadijah itu kan jatuh cinta kepada Rasul. Khadijah itu sudah sangat tergila-gila dengan Rasul. Laki-laki masih muda, tampan, dikenal dengan kejujurannya, kaya raya. Itu Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah kan bosnya ya,
sudah jatuh cinta, sudah mengenal benar Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah memerintahkan kepada salah seorang temannya. Siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu? Untuk kemudian menyampaikan isi pesan Khadijah kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pun mengerti. Kemudian Rasulullah SAW melamarnya. Inilah proses ta'aruf. Ta'aruf itu kawan-kawan sekalian bukan dengan kita berkenalan melebihi batasnya. Jadi ta'aruf itu kita saling mengenal, tapi tetap ada batasnya. Namanya bersalaman, berduaan tidak boleh. Namanya jalan berduaan tidak dibenarkan. Bertemu berdua tidak dibenarkan. Adapun interaksinya cukup interaksi pada hal-hal yang sangat dibutuhkan saja. Ini proses ta'aruf yang dibenarkan. Bukan ta'aruf, saya ingin ta'aruf dengan dia, kira-kira cocok gak dengan dia, tapi masa ta'arufnya 2 tahun, pacaran dulu. Oh ternyata dia tidak cocok, akhirnya putus. Bukan begitu prosesnya, maka cukup ketahui, karena namanya kesempurnaan itu tidak ada. Kawan-kawan mau mencari pasangan hidup yang sempurna, kemudian memilih untuk berpacaran berapa lama pun, ya, dengan berapa orang banyak pun, maka tidak akan pernah ketemu dengan pasangan yang sempurna. Tidak akan pernah ketemu. Selalu ada kekurangan. Selalu ada kekurangan, karena inilah hidup. Maka pernikahan itu salah satunya adalah saling mengisi kekurangan yang ada, melengkapi jika kurang. Maka inilah pernikahan dan inilah proses ta'aruf di dalam Islam. Bukan ta'aruf untuk melampiaskan syahwat kita kemudian berpacaran atas nama ta'aruf, tidak. Atas nama ta'aruf chatting hingga tengah malam, tidak. Sebab banyak juga yang terjadi hal seperti ini. Waliyahulillah. Semoga kita semua terlindung di ruangan ini, dan antum semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah berikan pasangan hidup yang sempurna, yang cocok buat kehidupan kita. Niatnya benar, prosesnya benar, maka insya Allah kehidupan kita pun setelah pernikahan akan merasakan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekayaan, ketenangan hati, rasa cinta yang mendalam. Inilah pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah kisah, Rasulullah SAW pulang terlambat. Kemudian Rasulullah SAW tidak tega mengetuk pintu, sehingga tidur di luar. Dan istrinya Aisyah di dalam pun menunggu Rasulullah SAW. Ternyata tidur di balik pintu. Mereka yang satu tidur di luar di depan pintu, yang satu karena nggak mau membangunkan yang di dalam, yang satu menunggu setia pasangannya hingga terlelap di belakang pintu. Karena rasa cinta mereka terlelap di depan itu. Wallahu a'lam bishawab ya sekalian. Kalau nanti ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tidak ada yang perlu diskusikan, saya rasa sudah mengerti, berarti sudah sempurna. Mudah-mudahan kita bisa terjaga proses kita. Yang namanya cinta itu pasti. Rasa cinta kepada sesama jenis itu, kepada lain jenis, mohon maaf. Benar. Rasa cinta kepada sesama jenis itu, rasa cinta kepada sesama jenis itu tidak dibenarkan. Rasa cinta kepada lain jenis itu fitrah. Dan ada kaidah di dalam bahasa Arab terakhir, al-hubbu qad yaj'alul insan qadiran ala tadhiyah bila hudud. Rasa cinta itu bisa membuat seorang melakukan pengorbanan tanpa batas, gitu ya. Kadang gila kalau kita sudah cinta itu bisa melakukan apa saja, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syukuran dan jazakallahu khairan atas Ustaz ya yang telah menyampaikan materinya. Gimana teman-teman nih? Kira-kira habis dari sini ada yang siap mengamalkan nggak? Karena kan kata Ustaznya ilmu itu kalau jadi ketahui diamalkan kan? Ya. Oke. Sekarang udah kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk tanya jawab nanti ada 2 pertanyaan tertulis yang nanti akan kita bacakan dulu. Baru nanti setelahnya untuk pertanyaan langsung ya via mic. Untuk Ikhwan 2, untuk Ahwat
dua kalau waktu mencukupi ya. Baik, sekarang ada pertanyaan masuk di anak. Ustaz, kalau nikah sesama sepupu kan boleh, tapi kalau sepupunya saudara dari nenek, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu, yang kedua ini nanti saya bacakan. Ya. Yang pertama tadi, nikah sesama sesepuh boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh, gitu ya. Apalagi dia dari jalur nenek, satu nenek gitu ya, boleh. Sepupu nikah dengan sepupu boleh. Di dalam Islam tidak dilarang, gitu ya. Hanya saja memang di Indonesia, terkadang menjadi aneh gitu ya. Jadi bapak kita dengan paman kita yang jadi besan gitu ya. Yang dipajang bapak kita dengan, kalau nikah kan gitu dalam pelaminan, kita dengan pasangan kita, kemudian bapak kita dengan paman kita depan gitu ya. Yang panitia paman-paman semua, semua. Jadi keluarga besar aja. Nggak masalah, nggak ada larangan, hanya saja memang kultur di Indonesia. Tadi nggak masalah, sebab kawan saya pun ada yang nikah seperti itu ya. Nggak ada masalah, hanya omongan saja. Begitu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan agak menggelitik. Salam Ustaz, bagaimana hukumnya menjanjikan wanita untuk menikah? Ini wanita nih. Bagaimana hukumnya menjanjikan wanita untuk menikah? Alasannya kondisi wanita yang belum siap untuk menikah, karena khawatir didahului oleh orang lain, tetapi yakin untuk melamar di saat lulus kuliah. Bagaimana solusinya? Ada yang bisa memberikan solusi? Antum mau nggak dijanjikan menikah? Akhwat, kawan-kawan akhwat mau nggak dijanjikan nikah? PHP. Hati itu, nih saya perlu sampaikan ya, yang namanya hati itu bahasa Arabnya apa? Al-qalb. Al-qalb itu arti katanya apa? Berasal dari kata qallaba yuqallibu, bolak-balik. Jadi hati itu selalu terbolak-balik. Maka jangan mau kita wanita ketika dijanjikan oleh seseorang yang untuk nikah nanti. Jadi untuk laki-laki yang pertama, antum melamar wanita tadi ya, dengan alasan menikahnya, sebab kalau sekarang masih belum siap gitu ya. Yang pertama adalah, kalau antum melakukan itu sudah tahu belum siap, menjanjikan nanti, apakah masih bisa meyakini hati kita akan tetap bertahan? Satu. Kalau hati kita tidak bertahan, salah satunya, nanti akan ada salah satu pihak yang terzolimi. Benar tidak? Apalagi wanita. Tadi setelah saya katakan, wanita itu kalau sudah jatuh cinta siap mengapa saja. Ketika sudah dijanjikan, biasanya wanita itu lebih setia. Biasanya wanita itu lebih setia. Jadi kalau sudah dijanjikan, dia akan berpegang teguh itu. Walaupun dalam diam mereka setia dengan janji itu. Tapi laki-laki ketika dia dengan janji itu ternyata tidak jadi, maka wanita ini terzalimi. Maka tidak dibenarkan ketika nanti kita nikah tahun ini. Artinya dia belum siap kan? Tadi di awal saya katakan, jangan melakukan proses ketika kita belum siap. Benar tidak? Jangan kita melakukan proses ketika kita belum siap. Karena yang terjadi nanti banyak. Antum mengganggu pikiran itu. Dia kan calon istri saya. Akad aja belum jelas. Khitbah aja belum ada. Kuliah terpikirkan tentang dia. Ketika baca Al-Quran, Masya Allah, nama dia menari-nari dari ayat yang aku baca. Itu setan, ikhwah. Nanti akan banyak celah setan untuk mengganggu antum. Maka tidak boleh, tidak dibenarkan antum menjanjikan nanti saya akan menikah lagi nanti. Laki-laki, perempuan saya tegaskan, jangan mengiyakan laki-laki yang mengatakan seperti ini. Tidak jawab sebelum kalian wahai wanita terzolimi, tersakiti hatinya. Dan laki-laki jangan menyakiti wanita.
dengan mengatakan kita akan nikah nanti. Tidak. Bayang gak sih kalau orang pacaran nih? Terbayang gak sih? Terbayang gini nih. Orang pacaran, kemudian putus, nikah ternyata dengan teman kita. Kemudian ketika suatu ketika kumpul, rasanya gimana sih kalau kumpul itu? Dulu kan pernah pacaran dengan saya. Benar tidak? Itu kan artis-artis itu. Maka tidak dibenarkan ya. Solusinya maka bagaimana? Solusinya kalau belum siap jangan mengatakan nikah. Pelajari dulu, siapkan diri dulu. Jadi di dalam menikah ada beberapa persiapan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Antum sudah tahu ilmunya belum? Ilmu menikah, apa yang harus dipersiapkan untuk nikah? Apa kewajiban ketika setelah nikah? Ilmunya harus dipelajari. Kemudian yang kedua selain ilmu adalah psikologi. Psikologi harus disiapkan. Wanita nih biasanya sudah nggak bernikah, tapi psikologinya nggak disiapkan. Sudah tahu saya pengen nikah nih, sudah terburu-buru, tapi psikologi nggak disiapkan. Artinya nanti di lapangan gini, oh tidak sanggup harus pergi berdua gini. Masih kangen dengan bapak, pengen pulang seminggu sekali ke rumah bapak. Ini psikologinya tidak siap. Artinya yang pertama adalah ilmunya disiapkan, ilmu tentang pernikahan. Yang kedua adalah psikologinya disiapkan. Kalau kita menjadi kepala keluarga, berarti kita bersikap kepala keluarga, mencari nafkah. Harus siap psikologinya, menjadi pejuang. Yang ketiga, harus siap materinya. Materinya harus siap, ekonominya disiapkan sekarang. Dan yang keempat adalah fisiknya disiapkan, karena butuh juga fisik yang kuat. Empat persiapan menuju pernikahan. Kalau kita belum siap, kira-kira jangan kita bicara nikah. Sebelum nanti ada salah satu pihak yang merasa malu. Tapi kalau sudah siap, bismillah. Kalau ditolak, lebih baik ditolak daripada menjanjikan. Lebih baik ditolak daripada menjanjikan. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi sempat disebutkan bila siap menikah maka menikahlah. Yang mau saya tanyakan, yang disebut siap menikah itu seperti apa? 4 hal tadi. Ya, 4 hal tadi. Apa namanya? Siapkan ilmunya, siapkan mentalnya, psikologinya, siapkan ekonominya, siapkan fisiknya. Karena menikah itu bukan hanya urusan cinta. Sebelum kita berselisih di rumah tangga tentang bagaimana ekonomi kita hidup, nanti kemudian bercerai. Tidak. Tapi kita pikirkan bagaimana solusi dari semua itu. Maka ilmunya dari jauh-jauh hari, ekonomi di jauh-jauh hari. Tidak mesti banyak ekonominya. Ekonominya tidak mesti banyak. Yang penting kita mampu. Yang penting kita mampu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagi yang ingin bertanya, via mikrofon, mungkin di-recordnya dulu satu pertanyaan ya, baru mengingat waktu hampir mendekati maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, kalau ngomongin masalah pernikahan berarti kan ngomongin masalah jodoh. Nah, kalau jodoh itu kan gimana cerminan diri kita kan, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Nah, misalkan ada lelaki baik atau perempuan yang baik ketemu dengan wanita atau laki-laki yang masa lalunya kurang baik, itu gimana penafsiran dari ayat itu? Terus kedua, misalkan selama kita ta'arufan, kita kenal, nggak taunya ada masa lalu, misalkan si perempuan yang masa lalunya suram, itu gimana tindakan si laki-laki? Apakah emang niat awalnya nikah itu untuk ibadah atau yang lain gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya antum, saya kasih pertanyaan balik. Antum mau nikah dengan masa lalu dia atau dengan masa depan dia? Masa lalu Ustaz. Masa depan. Coba, masa lalu biarkanlah berlalu. Benar gak? Kita semua punya catatan buruk. Ada perkataan namanya Muhammad bin Wasif.
Muhammad bin Wasi itu seorang tabi'in. Dia mengatakan, "Laukana lidzunubi rihun." Sekiranya dosa itu memiliki bau, ma qadartum an tadnua min natni dzunubi. Maka kalian tidak sanggup berteman denganku karena begitu baunya diriku. Karena kalau kita dosa, kita punya bau nih. Mohon maaf, kita melakukan dosa, kemudian dosa itu meninggalkan bau badan. Kira-kira bau kita sekarang seperti apa? Nggak ada yang mau berteman dengan kita, benar tidak? Maksudnya adalah kita semua punya masa lalu, tapi Allah masih menjaga itu. Allah menjaga itu, udah jangan kita buka. Nah, kalau antum menikah dengan masa berkenalan, ta'aruf gitu ya. Tadi pertanyaan tentang itu ya, ta'aruf, kemudian masa lalu dia suram. Ya tadi saya tanyakan, mau nikah dengan masa lalu dia atau dengan masa depan dia? Lihat dia sekarang, gitu loh. Mau lihat dengan masa lalu dia atau masa sekarang dia? Kalau dengan masa lalu dia telah pergi. Dan dia lihat dia sekarang seperti apa. Berapa tahun belakangan, kemudian lihat omongan orang yang ada di sekitarnya, dan ternyata dia sudah berubah. Ya udah dia dengan itu. Gitu loh. Karena kita menikah dengan masa depan dia, bukan dengan masa lalu dia. Ingat, kita menikah bukan dengan masa lalu dia. Gitu ya. Cukup pertanyaan itu saja. Gitu ya. Ada dua pada satu pertanyaan tadi. Satu itu aja ya. Oke, gitu ya. Cukup, berarti antum mau menikah dengan masa depan. Ya silakan Ibu Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, ada sepasang suami istri, tapi dia udah bercerai. Nah, si suaminya ini masih tidur di rumahnya si istri. Nah, yang kedua belah pihak ini, suami istri kan mau balikan lagi. Nah, seharusnya kan kedua belah pihak ini harus menikah dengan orang lain dulu. Nah, si istri ini gak mau menikah dengan orang lain dulu, langsung dengan mantan suaminya. Itu gimana hukumnya? Terima kasih. Pernah mendengar kayak gini gak? Pernah dengar gak yang laki-laki apa yang disampaikan ini? Gitu ya. Jadi memang kalau sudah dukul namanya. Kalau sudah dukul itu sudah berhubungan badan. Kemudian dia bercerai, memang ada ilmu fikih yang mengatakan dia harus menikah dengan yang lain dulu. Ketika memang setelah jatuh talak, ya, ketika telah jatuh talak keputusan pengadilan, gitu loh. Ketika jatuh talak, jadi talak itu kan ada talak 1, 2, 3, dan itu ilmu pernikahan di pengadilan yang ngerti. Maka kalau misalkan dia sudah jatuh kepada proses talak yang dia tidak boleh bersatu, maka dia harus menikah dulu dengan yang lain dulu. Tapi bukan niatan untuk dia nikah kemudian cerai ya, nanti mau nikah dengan saya, tidak. Itulah kenapa kok bingung ya Islam ya. Balik lagi, kenapa seperti itu? Karena Islam membenci proses perceraian. Karena orang bercerai itu biasanya karena pikiran sesaat. Yang terpikir adalah keburukannya, sehingga ketika telah bercerai baru terpikir, Masya Allah, ternyata dia ini pasangan saya yang sempurna. Orang yang bercerai itu seperti itu rata-rata. Maksudnya sistem seperti ini adalah supaya Islam supaya kita tidak mudah mengatakan cerai. Laki-laki, ini ilmu ya. Kalau kita mengatakan sebagai suami mengatakan kamu saya cerai, seriusan atau mainan, jatuh talak. Serius atau mainan, jatuh talak. Mengatakan kamu saya ceraikan, jatuh talak. Artinya nggak boleh sembarangan bicara soal cerai, gitu loh. Ini dalam Islam. Nah tadi kalau dia memang sudah jatuh pada talak yang memang tidak bisa disatukan, maka dia harus ini. Kalau tidak, maka dia pada proses zina, gitu loh. Maka lihat jatuh dibawa kepada pengadilan. Bawa kepada pengadilan, bagaimana hakim menentukannya, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia masih proses, kan ada ya Agim contohnya ya. Agim kan istri pertamanya siapa? Teh Nini awalnya, benar tidak? Kemudian nikah dengan Teh Nini namanya. Teh Nini istri kedua, kemudian dengan Teh Nini sempat bercerai, tapi kemudian rujuk lagi, yang masih bisa rujuk. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Oh, yang bercerai masih dalam satu rumah, ini zina, kumpul kebo. Satu rumah tapi satu kamar, lagi bahaya. Memang ada yang seperti itu. Ada sebagian orang yang begitu. Sudah bercerai tapi kemudian dia masih tinggal di dalam rumah yang sama. Maka ini proses perzinahan. Tidak dibenarkan. Maka harus pisah. Gitu ya. Karena dia bukan suami istri. Wallahu a'lam. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة